Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Tenang di Tengah Badai. Pada suatu hari ada perlombaan melukis dengan tema ketenangan. Banyak sekali pelukis-pelukis handal yang melukis gambar ketenangan. Ada yang menggambarkan pedesaan dengan sawah yang membentang dan suasana pagi yang menyegarkan. Ada juga lukisan pegunungan yang tenang dengan suasana yang teduh, ya, teduh sekali. Ada villa yang nyaman, tetapi pemenangnya adalah gambar burung yang terpampang di caption ini. Sehingga pada waktu itu banyak sekali orang yang protes. Kenapa gambar ini justru menjadi pemenang? Padahal di belakang ada petir, ada badai. Waktu itu sempat ditanyakan kepada pelukisnya, apa maksudnya? Kenapa ini bisa disebut dengan ketenangan? Lalu si pelukis itu mengatakan bahwa ketenangan yang saya lihat dari semua gambar itu adalah ketenangan yang ada dari luar. Tetapi gambar ini ketenangan yang datang dari dalam yang tidak bisa dipengaruhi oleh suasana di luar. Artinya, sekalipun ada badai, sekalipun ada petir, sekalipun ada angin, tetapi burung ini tetap tenang. Karena ketenangan itu datangnya dari dalam, bukan dari luar. Sementara yang kita lihat itu ketenangan dari luar, pegunungan dengan suasana tenang itu dari luar. Dan apakah suasana tenang di luar itu pasti juga di dalam hati orang menjadi tenang? Ternyata tidak, saudara. Ada banyak sekali orang berada di suasana tenang, tetapi sebetulnya hatinya penuh gejolak. Nah, Bapak Ibu, hidup tenang itulah yang didambakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Apa artinya hidup mapan kalau hidupnya tidak tenang? Hidupnya diteror orang, merasa gelisah, tidak punya uang, sementara kontrakan hampir habis, harus bayar biaya anak sekolah, untuk makan hidup sehari-hari sangat berat, selalu gelisah dan tidak bisa tidur. Ini artinya tidak tenang, saudara. Dan orang-orang yang hatinya tidak tenang seperti ini, dia betul-betul fokus kepada angin dan badai. Tetapi berbeda, sekalipun ada banyak sekali hambatan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kalau hati itu tenang, maka akan sama dengan gambar ini. Burung yang bisa memberi makan anak-anaknya di tengah-tengah suasana yang sangat tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, orang yang hidupnya tidak tenang, pasti akan sangat jauh dari rezeki, sangat jauh dari berkat, sangat jauh dari sejahtera. Lalu bagaimana caranya agar hidup kita bisa seperti burung ini? Dari hasil perenungan, saya mendapatkan beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pagi ini agar kita bisa mempraktekannya sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketenangan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita berkenan untuk mempraktekkan agar supaya hidup kita menjadi tenang? Kita perlu mempraktekannya. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah
Kita ini kan orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi saya mengambil satu sikap. Kalau saudara ingin hidup berkemenangan adalah yang tidak perlu diomongin, jangan ngomong. Yang tidak perlu dilihat, ya jangan dilihat. Yang tidak perlu didengar, ya jangan mendengar. Karena ucapan itu sangat berbahaya. Kalau kita membaca di dalam kitab suci kita, Bapak Ibu, ternyata dosa yang dihasilkan dari suara mulut kita itu lebih banyak dari dosa yang dilakukan secara fisik seperti mencuri, membunuh dan sebagainya. Saya ambil contoh seperti kita. Apakah di sini sudah ada yang pernah membunuh manusia? Tentu belum. Tetapi berapa banyak orang membunuh manusia melalui lidah? Dengan kita menghina orang lain, dengan kita melecehkan orang lain, orang itu tidak lagi beribadah. Dan itu adalah pembunuhan mental, pembunuhan karakter, sehingga kehidupan kita ini berbahaya di hadapan Tuhan. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya pelajari, ternyata dosa dari mulut itu sangat banyak. Di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 2 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan kata-kata di hadapan Elohim. Karena Elohim di Syamaim dan engkau di bumi. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Jadi di dalam kita berinteraksi dengan orang lain, Bapak Ibu, ternyata konsep EGP itu banyak manfaatnya. Karena kita bisa terhindar dari iri hati, bisa terhindar dari kedengkian, kita bisa terhindar dari amarah, dendam, benci, dan tidak suka yang dipendam setiap hari. Berapa banyak di antara kita yang hidup di dunia ini, ternyata di dalam hatinya masih memendam kedengkian dengan orang lain. Hidup itu harus easy going, jalani hidup dengan santai, sekalipun kehidupan itu sendiri bukan kehidupan yang santai. Ada beberapa pepatah yang saya dapatkan dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah don't open of your mouth in a heat of anger. Artinya jangan buka mulutmu saat hatimu dalam keadaan panas. Ya, panas kemarahan. Itu sama persis seperti di dalam kitab Mislei, pasal 14 ayat 17 sampai 18. Siapa yang cepat marah bertindak bodoh, dan orang yang merencanakan kejahatan dibenci. Orang yang tidak berpengalaman mewarisi kebodohan, tetapi orang bijak dimahkotai dengan pengetahuan. Kita manusia itu bukan seperti binatang, saudara. Yang ketika dia tidak suka main sikat saja. Tapi manusia diberi logika, diberi otak. Kita harus tahu menempatkan diri bahwa mulut kita itu sangat berbahaya. Baik kita bicara kepada orang maupun kepada Tuhan. Saya pernah mendapatkan WA dari seseorang yang mencoba mempraktekkan hukum law of attraction dan katanya belum berhasil. Lalu orang ini berkata, sepertinya kok Tuhan itu tidak peduli dengan saya. Sepertinya Tuhan itu hanya berpangku tangan nonton penderitaan saya.
Saya bahkan sudah mempraktekkan hukum law of attraction yang Pak Lukas ajarkan. Langsung saya mengatakan begini, ya memang kalau cara bicaramu seperti itu, memang kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dari nada bicara, itu kamu sudah menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Kamu berharap mujizat dari siapa? Ini ada suara nging dari mana? Coba tolong dicek. Kemudian saudara-saudara, ada pepatah lain yang mengatakan, when you don't have all of the fact, ya, ketika kamu tidak menemukan semua fakta, nggak usah ngomong. Ya. Di dalam kitab Mishlei atau Amsal pasal 18 ayat 13, jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar masalah, itulah kebodohan dan aib baginya. Ini artinya orang yang mendapatkan omongan baru sedikit belum selesai, sudah dipotong. Nah, orang-orang yang seperti ini bodoh dan aib, saudara-saudara. Kasusnya belum diceritakan, tapi sok tahu. Nah, ini yang sangat membuat hubungan antar manusia satu dengan yang lain mengalami kegagalan. Juga di dalam kitab Mishlei atau Amsal 16 ayat 18 katakan, seorang penentang menimbulkan pertengkaran dan seorang penggunjing menceraikan persahabatan. Nah, coba kita renungkan. Apakah kita sering mempergunjingkan orang lain? Hal-hal buruk yang tidak seharusnya orang lain mendapatkan informasi dari kita, tetapi kita ternyata menjadi informannya. Nah, itu adalah penggunjing yang menceraikan persahabatan. Berhati-hatilah, karena mulut kita bisa membawa kita masuk neraka. Jangan saudara pikir hanya dosa-dosa fisik saja yang berbahaya. Dosa yang keluar dari mulut, itu daya penghancurnya berlipat-lipat kali ganda dari dosa fisik. Contoh misalnya, orang mencuri, ya orang itu sendiri. Orang berzina, ya orang itu sendiri. Tapi kalau dosa pergunjingan, dosa yang digosipkan ke sana kemari, itu daya hancurnya melebihi dosa-dosa yang tadi saya sebut. Jadi jangan saudara pikir dengan saya tidak melakukan apapun yang tadi disebut, aku aman. Oh no. Anda tidak melihat akibat dari dosa mulut. Itu yang sangat berbahaya, saudara. Dan orang-orang yang seperti itu adalah fakta bahwa orang tersebut hidupnya tidak tenang. Sekarang yang kedua, jangan mempersulit dengan masalah hidup kita dari hal-hal yang tidak terlalu penting. Tidak perlu kita meniru orang lain. Kita seringkali melihat ada orang yang hanya ingin dianggap orang lain, wah hebat. Kita sampai utang-utang, ya. Tujuannya supaya gengsi kita naik. Saya katakan bahwa hidup itu sebetulnya murah. Yang mahal itu gengsinya, saudara. Kalau orang sudah merasa aku gengsi, harus begini, harus begitu, itu yang bikin boros. Dan orang-orang yang seperti itu hidupnya tidak tenang. Saya ingatkan sekali lagi bagi jemaat Alef Tau Magelang dan bahkan saudara yang ada di rumah masing-masing. Seperti kebiasaan beberapa orang, ada orang yang melahirkan anak dalam hidup pas-pasan karena dikunjungin banyak orang, bukannya sukacita, malah
susah hati saudara. Karena dia berpikir, aduh yang ngunjungin bayi saya kok banyak, nanti saya ngembaliinnya bagaimana. Ini sebuah tradisi konyol sebetulnya. Di Magelang kan ada seperti itu bukan? Ya. Karena dikunjungin, aduh nanti saya ngembaliinnya bagaimana ya. Saya tak pakai apa ya souvenirnya, oh beli payung nggak nyandak duit saya. Beli tisu nggak nyandak juga. Ya sudahlah, utang saja. Nah orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak tenang. Saudara. Dan orang-orang yang datang kemudian berkata, itu sudah didatangin kok ya nggak ngasih souvenir. Ada ya yang seperti itu? Itu orang yang tak tahu diri. Itu orang yang katakanlah nggak paham kamu itu datangin itu tulus atau cari souvenir. Nah ini yang harus kita perbaiki saudara. Ya, kalau memang saudara tidak punya, ngapain ngasih souvenir orang lain? Kalau memang hidupmu pas-pasan, ngapain bawa makanan apa kalau di Magelang itu namanya? Maguian. Kenapa harus seperti itu? Enggak perlu. Harusnya Anda yang datang itu mendoakan supaya bayinya sehat. Kalau buka toko ya supaya konsumennya banyak, kan begitu, ya kan? Jangan sampai tak kunjungi sudah tak datengin kok ya orang ngei aksesoris, orang ngei souvenir. Lah ini kan nggak masuk akal, saudara-saudara. Dan saya katakan saudara nggak perlu membanding-bandingkan orang lain. Hiduplah apa adanya. Dan saya katakan saudara itu semua masing-masing yang ikut streaming ini, bahkan yang berada di sini, saudara itu punya keunggulan masing-masing. Apakah saudara buta huruf sekalipun, tidak pernah sekolah sekalipun, jangan berkecil hati, karena masing-masing manusia itu sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Minimal senyumanmu itu suatu berkat untuk orang lain. Kalau saudara senyum bisa enggak? Apakah harus sekolah dulu? Tidak. Tapi senyumanmu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Apalagi kalau saudara termasuk orang yang ringan tangan, mudah nolongin orang. Itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin saudara tidak sekolah. Saya seringkali mendengar adanya seorang pembantu mendapatkan warisan besar dari seorang majikan karena pembantu itu setia memberikan pelayanan dengan baik, sementara anak-anaknya nggak pernah ngurusi orang tuanya sendiri. Saya sering mendengar kisah-kisah seperti itu. Coba saudara, pembantu yang tidak sekolah, yang mungkin buta huruf bisa mendapatkan warisan besar, baik rumah, mobil, dan sebagainya. Artinya tiap-tiap manusia itu memiliki keunggulan masing-masing. Jangan berkecil hati. Saya katakan baik saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah, engkau adalah manusia-manusia hebat di hadapan Tuhan. Sekarang yang ketiga. Kalau karena media sosial hatimu menjadi panas, ya jangan main media sosial, saudara. Menjauh dari banyak orang itu bukan jahat, tetapi untuk menjaga mentalmu dari perselisihan, dari pertengkaran, dari kesalahpahaman, serta saling mencemooh. Banyak orang yang kata-katanya nggak nyaman setelah terjadi perbedaan pendapat. Ini miris banget Bapak Ibu. Kalau saudara mengakses orang yang seperti ini tiap hari, saudara akan terganggu kesehatan mental dan jiwamu. Kenapa sampai ada istilah dalam ilmu jiwa
skizofrenia paranoid. Itu adalah penyakit jiwa di mana orang itu terlalu curiga berlebihan. Itu skizofrenia paranoid. Karena apa? Karena dia sering kali dihina, sering kali dibully, seolah-olah dia menemukan orang selalu melecehkan hidupnya. Jadi saudara, karena seringnya berurusan dengan orang-orang yang berenergi negatif, sehingga jiwanya terganggu. Apalagi kalau orang sudah bermedia sosial. Saya sadar saudara, saya buka channel YouTube dan subscriber saya terus naik. Sekarang ini sudah 112.000 subscriber. Dan itu menurut kalangan umum itu sudah cukup besar. Karena sudah melebihi 100.000. Yang seharusnya saya sudah mendapatkan silver plate button. Tetapi saya tidak mendapatkannya. Karena saya banyak omong tentang ya si mata satu itu saudara. Sehingga channel saya di-ban berulang kali, bahkan pernah ditutup 1 kali. Tetapi bagi saya, ya sudahlah, yang penting saya bisa memberitakan firman Tuhan, dan hari ini kita tenang. Tetapi orang yang bermain media sosial, baik itu YouTube maupun Facebook, Twitter, dan sebagainya, harus siap mental. Kalau saudara tidak siap mental, engkau akan panas hati dan engkau akan menjadi orang-orang yang marah. Saya ambil contoh. Ketika saya bikin materi khotbah seperti sekarang, saya pun harus berani bersaing dengan orang-orang yang titelnya tinggi. Dan saya harus bisa membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu sebuah kebenaran. Apakah ada orang yang diam atau menolak? Pasti ada. Ada orang yang mengakui itu sebuah kebenaran, tapi ada orang yang menolak, bahkan terkesan melecehkan. Saya tunjukkan, saya baru mendapatkan informasi dari salah satu subscriber yang memberitahu bahwa ada orang yang mengatakan, kalau saudara lihat yang di sebelah sana judulnya adalah Lukas Sutrisno Bidat. Yang di sini Lukas Sutrisno adalah Duinitarian menolak anak. Oh, macam-macam saudara. Saya diomongin begini-begini. Ya jawaban saya cuma satu, emang gua pikirin. Ya, kasihan karena Anda tidak belajar lebih dalam, ya. Tapi ya anyway, saya lebih senang dengan model begini. Kenapa? Karena ini lebih gentleman dibanding orang-orang yang membicarakan saya tapi nggak jelas, sebut nama saja nggak berani. Jadi saya perlu memberitahu, kalau mau ngomongin saya memfitnah dan menghina, sebut saja nama saya, no problem. Ya, percayalah. Sekeji apapun fitnahan yang dilontarkan di sosmed untuk saya, pasti aman. Karena tidak mungkin saya bawa ke ranah hukum. Jadi kalau puas dengan menghina, just do it, no problem. Ya, tidak usah pakai inisial LS, percuma saudara. Anda termasuk pengecut. Kalau berani, ya ini macam kayak begini, terang-terangan nih. Saya angkat jempol untuk saudara kita ini, ya, dan saya ucapkan terima kasih. Berarti nama saya ada di hatimu. Betul nggak Bapak Ibu? Loh, kalau nama saya tidak ada di hati, ya dia tidak akan tahu nama saya, iya kan? Tapi saya tenang. Apakah hati saya sakit? Oh tidak, bodoh kalau saya sakit, saudara. Saya terima kasih. Lawang nama saya dipromosikan kok. Ya kan? Biasanya kalau orang bilang, Lukas Sutrisno sesat, kan mesti dicari orang. Sesatnya itu apa?
Kan begitu saudara. Orang kan kepo. Ya kan? Banyak orang yang tadinya tidak kenal nama Yahweh, bisa kenal nama Yahweh karena kepo. Kok Lukas bilang sesatnya di mana? Mesti dicari. Ya, jadi it's okay, no problem. Saya juga menganjurkan kepada saudara sekalian yang tukang kritik, tukang menghina, tukang fitnah, tulis nama saya kalau berani. Ya, jadi jangan bersembunyi seolah-olah kabur, tapi tujuannya ke saya. Nggak usah takut, saya nggak akan bawa saudara ke ranah hukum, nggak akan. Dan saya tidak akan turunkan level saya ke level saudara. Tidak mungkin saudara. Saya menyadari level saya sudah ada di atas. Saudara mau menghina seperti apapun, terluka sedikit pun tidak. Karena saya belajar seperti Yesua. Yesua dihina, ditelanjangi, difitnah. Bahkan sampai hari ini masih ada yang menghina Yesua dengan berkata, Yesua itu kawin dengan Maria Magdalena. Fakta-faktanya ada. Apakah Yesua langsung menghukum? Tidak, karena ada urusannya sendiri nanti. Lawong saya itu sudah memproteksi diri saya sendiri kok. Saya sudah pasang ranjau, ngapain saya pusing? Ya, biarkan ranjaunya yang jalan, ranjaunya yang bekerja. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau saudara pingin, ya sebut saja nama saya. No problem saudara. Dan saya pun tidak marah. Sungguh saya katakan ini bukan karena saya ada di panggung, tidak. Di bawah pun enggak usah, saya tidak marah. Malah kasihan saudara. Karena Anda tidak mau belajar. Nah saya katakan, ya ini channelnya saya tutup ya namanya supaya saudara enggak nonton ke sono. Karena kalau nonton ke sono saudara ngasih duit sama mereka. Ya. Jadi ini terpaksa saya tutup nama channelnya, tapi penontonnya sedikit. Ini cuma yang nonton orang 5. Yang ini yang nonton ya cuma paling banyak 50 orang. Ya. Dan channel ini ya saya pikir nggak perlulah saya bicarakan. Yang penting saya hanya bisa menyampaikan channel ini lebih gentleman dari yang lain. Karena dia berani sebut nama saya. Dan sekali lagi saya katakan, percayalah, tidak akan pernah ada tuntutan apapun dari tangan saya. Lakukan sepuasnya. Ya, cuman untuk komen-komen di channel Lukas Sutrisno itu sudah disaring oleh anak saya Michael. Jadi kalau komentarnya itu negatif, nggak akan dimunculkan. Karena saya ingin channel Lukas Sutrisno itu menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, kenapa orang hatinya tidak senang? Karena saat terjadi galau, itu tidak cerita pada orang yang tepat. Curhatlah kepada Tuhan dan orang yang bisa memberikan solusi, dan bukan orang yang bocor mulut, saudara. Bocor mulut alias telepon gendong, alias mulut ember, alias wah macam-macam lah istilahnya, nggak nyaman ya Bapak Ibu. Lambe turah, lambe nyinyir, macam-macam. Jadi kalau saudara salah menceritakan curhat diri sendiri, saudara justru akan menambah masalah baru yang lebih berat, karena akan muncul para pengolok pemfitnah yang tentunya sudah dibumbui dengan racikan bikinannya sendiri yang pasti sangat sedap untuk didengar. Apakah saudara mendoakan orang yang curhat pada saudara, ataukah saudara memforward atau meneruskan pada orang lain? Kamu tahu nggak? Ya nggak tahu lah, ya kan? Mesti orang kalau telepon gendong kan pertanyaannya gini, kamu tahu nggak? Kalau si A itu ternyata begini loh. Hati-hati dengan orang yang seperti ini, saudara.
Karena saudara pasti akan menjadi korban berikutnya. Kalau sampai benturan dengan dirinya, hatimu akan dibuat tidak tenang. Maka pagi ini saya katakan, tema kita adalah tenang di tengah badai. Jadi jangan gampang curhat pada orang yang tidak tepat. Sangat berbahaya. Curhat yang paling tepat adalah kepada Tuhan dan kepada orang yang bisa dipercaya untuk tidak bocor mulut. Itu baru masalahmu bisa selesai. Saudara bisa diberikan advice atau nasihat-nasihat untuk bisa lepas dari beban dan masalah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Pengendalian diri itu sangat penting mendapatkan hidup tenang. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah tentang buah roh, saudara. Dikatakan akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, dan terakhir adalah pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Biasanya itu adalah berputar-putar seputar nafsu makan, hubungan antar sesama, nafsu seks, kekayaan, dan lain-lain. Kita itu sebenarnya lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Artinya, penderitaan ini sebenarnya diakibatkan dari cara kita berpikir. Saya ambil sebuah contoh, saudara. Ketika saudara ada di restoran, kemudian ada seorang yang lewat, tanpa sengaja dia menumpahkan teh yang sedang akan saudara minum. Kita tidak bisa mengendalikan orang yang lewat tadi, bukan? Bisa mengendalikan atau tidak? Tidak bisa, karena dia memang lewat dan dia menjatuhkan teh itu tanpa sengaja. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita. Ketika teh yang ada dalam tangan kita tumpah, apakah kita akan langsung marah dan memukul orang itu? Apakah kita akan kecewa? Ataukah kita akan berkata, it's okay, no problem, sambil tertawa dan menuangkan teh lagi? Apa susahnya, saudara? Yang bisa kita kendalikan, kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan, enggak perlu kita kendalikan. Contoh lain, coba kita renungkan, saudara. Saya mendengar sebuah kisah nyata. Ini kisah nyata loh. Dan ternyata ini terjadi bukan 1-2 orang. Banyak orang. Ada seorang istri yang diberi jatah suami 300.000 per bulan. Itu oleh ngamuk luar biasa, saudara. Dasar laki-laki nggak bisa cari duit. Ya. Dasar laki-laki nggak bertanggung jawab. Wah, isinya omelan setiap hari. Dasar kamu sekolahnya goblok dan sebagainya. Pada waktu kemarin pemilu, dikasih uang 100.000, orangnya disanjung-sanjung. Padahal istri ngasih 300.000 per bulan. Lah ini caleg ngasih 100.000 untuk 5 tahun. Wah, kok senengnya luar biasa, saudara. Dipikir nih nggak masuk akal. Lo bener atau tidak? Caleg-caleg itu kan pakai uang gelap, kasih 100.000 biar milih dia. Nanti giliran nggak kepilih, ada 2 alternatif, dijaluk meneng, diminta lagi, atau orangnya telanjang sambil jalan karena stres, utangnya oke, saudara. Loh, ini fakta.
Karena saya kan mengamati kehidupan ini. Makanya kalau saudara mendapatkan jatah dari suami sedikit, angkat yang sedikit itu, katakan, Bapak Yahweh terima kasih engkau memberkati suami saya 300.000. Bisa nggak Tuhan tingkatkan bulan depannya? Bisa. Coba saudara lihat pada waktu Yesua kasih makan 5.000 orang. Hanya ada anak kecil yang menyodorkan 5 roti dan 2 ikan. Yesua bisa komplain nggak? Sebetulnya bisa, saudara. Lawang orang 5.000, murid-murid coba kasih makan mereka. Mereka ribut rapat sendiri. Akhirnya dia menemukan anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu murid-murid berkata, Guru, ini ada 1 orang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Yesua menjawab apa? Lah orangnya segini banyaknya kok cuma 5.000, 5 roti 2 ikan. Saupel-upel. Apakah Yesua seperti itu? Tidak. Yesua mengangkat hal yang sedikit, bersyukur. Dan akibat dari bersyukur itu, sekalipun sedikit bisa berkelimpahan, saudara. Jadi kalau hatimu ingin tenang, sekalipun berkatmu hari ini sedikit, bersyukurlah. Maka berkat yang sedikit ini akan menjadi berlimpah-limpah, saudara. Jangan koboi kayak model caleg tadi, ngasih 10.000, 100.000 disanjung-sanjung, dipuja-puja. Lah ini si perempuan ini juga nggak tahu diri, dikasih suami lebih banyak, 300.000 per bulan. Dengan 100.000 5 tahun, oke mana saudara? Ya kan? Sekarang yang ke-6. Yang ke-6. Segera ambil tindakan menenangkan diri. Biarkan hukum sistemiknya Bapak Yahweh bekerja dengan sempurna. Jangan izinkan pikiran liar itu bekerja. Berhenti kalau kita mau ngomong yang tidak baik. Diam, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, dan hembuskan. Katakan, Roh Kudus tolong saya. Berpikirlah bahwa masa depan indah sedang menantimu di luar sana. Amin. Ya. Jadi fokus pada masa kini dan katakan Bapa Yahweh tidak pernah tinggalkan aku selamanya. Maka tiba-tiba akan muncul kekuatan aneh yang bikin hati dan pikiran kita menjadi tenang. Menolak perubahan akan bikin kita menjadi menderita dan tidak tenang. Biarkan perubahan itu terjadi dan katakan bahwa perubahan itu selalu membuahkan hal-hal yang baik nantinya di belakang hari. Jika saat ini yang terlihat itu terasa pahit, kelak akan tahu di balik pahit itu ada sesuatu yang manis dan menyenangkan. Kitab suci saja mengatakan, ratapanku akan kau ubah menjadi tari-tarian. Artinya apa saudara? Artinya jika kita berhadapan dengan hal-hal yang pahit, bukan berarti pahit selamanya. Tidak. Hari ini saudara boleh tidak punya uang, tapi bisa nggak kalau besok Tuhan bikin mujizat, saudara bisa dapat 1 miliar? Sangat mudah dan bisa. Lalu ngapain kita pusing dan memasukkan energi negatif dalam diri kita? Jadi jalani hidup ini dengan easy going. Santai saja jalani. Nggak perlu kita kemrungsung. Ya. Sekarang yang ke-7, saudara. Yang ke-7. Jangan pernah gila hormat, karena gila hormat itu mencuri kemuliaan Tuhan. Hidupmu pasti tenang dan nyaman.
Orang mau dihormati atau tidak, jangan dipermasalahkan, karena semua itu hanya sementara. Hatimu menjadi tenang jika saudara bisa mengabaikan perasaan ingin dihormati. Amin. Gila hormat pasti akan mendatangkan masalah baru. Contoh Haman. Haman mati karena kesombongannya sendiri. Lucifer, malaikat cahaya, juga dibuang dari Syamaim karena kesombongannya. Ketika seorang berlaku kasar atau menghina kita, sebenarnya dia adalah dia sedang mempertontonkan dirinya sendiri dengan mental buruknya dan menggali kuburnya sendiri. Jadi biarkan orang menghina. Apakah dengan dia menghina lalu kita kehilangan duit? Tidak lah, ngapain saudara pusing? Ini prinsip saya loh saudara. Jadi saya katakan orang mau menghina saya sekeji apapun, hati saya nggak akan terluka. Kenapa? Sudah kebal saudara. Jadi mau dipertajam seperti apa? Ini apa sih? Cuman gitu tok saudara. Konsentrasilah pada hal-hal yang baik yang kita miliki, bukan ucapan buruk yang orang lain ucapkan. Lebih baik berkembang karena kritikan daripada hancur karena sanjungan. Orang yang dianggap gila itu tidak berbahaya sebetulnya. Justru yang berbahaya adalah orang yang dianggap waras tapi sebenarnya gila dan jahat. Gila jabatan, gila hormat, gila harta. Kadangkala orang-orang yang model kayak gitu orientasinya hanya pada duit. Saya dulu sempat senang juga ya melihat iklan rokok. Orang yang disuruh tanda tangan pakai ngutik-ngutik jigong dulu, baru ditanda tangani, bikin kegiatan. Padahal kan cuma tanda tangani gampang, saudara. Hidup itu mudah sebetulnya. Jangan dipersulit. Setiap orang percaya itu berharga dan terhormat di mata Tuhan. Karena kita ini senilai dengan darah Yesua, sehingga tidak perlu mencari hormat kepada manusia, apalagi sampai gila hormat. Titel enggak disebut saja sakit hatinya sampai dibawa mati, saudara. Ada kan yang model seperti itu? Lukas Sutrisno, wah kono titele, enggak disebut titelnya. MTH, MA, depannya profesor. Jadi panggilnya saya Bapak Profesor Dr. Lukas Sutrisno STH MA. Kalau tidak ya aku tak sedakep wae. Itu bukan saya, itu sombong namanya saudara. Amin. Orang yang seperti itu saya katakan gila hormat dan orang nggak simpatik. Saya kok nggak pusing tuh. Orang mau panggil saya macam apa, emang gue pikirin. Saya bahkan risih kalau dipanggil Pak Gembala, Pak Pendeta, Pak Pastor. Saya dipanggil nama Lukas saja ya saya mau. Dipanggil Nak Lukas ya mau. Dipanggil Dek Lukas ya mau. Dipanggil Papi ya mau. Dipanggil apapun saya mau. Malah saya nggak suka kalau dipanggil dengan nama jabatan, saudara. Jadi jangan sampai kita hanya karena titel nggak disebut, sakit hatinya luar biasa. Kurang ajar, nggak punya etika, nggak tahu po saya punya titel. Walah, nanti kalau saya ngomong titel itu kan cuma bikin artikel, nanti dianggapnya menghina, iya toh? Padahal kan memang orang bikin titel kan cuma bikin artikel, betul nggak? Nggak nyalain lilin di gereja saja dendamnya luar biasa. Lah kalau saya nggak pusing saudara, nggak boleh nyalain lilin di gereja, beli lilin yang banyak di rumah, nyalain sendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Lo dulu zaman Natal kan begitu, masih kita ikut Natal. Berapa banyak orang yang disuruh nyumet lilin, kok aku rak disuruh ya?
wah orang nggak menghargai. Lah kalau saya nggak pusing, saya nggak nyumet lilin, tapi pengen nyumet lilin, ya sudah beli saja 2 pak lilin, nyalain sendiri saja di rumah. Sama nggak? Sama. Kenapa harus sakit hati? Loh saya ngomong bener nggak? Kalau motivasinya memang cuma nyumet lilin, tapi sebetulnya motivasinya bukan begitu. Supaya lihat ini loh saya, gagah pakai jas, majelis, wah sombongnya luar biasa. Itu sebetulnya yang dicari, bukan nyumetnya, saudara. Ya, kenapa ya saya berpikir kalau saya kok nggak pusing tuh model-model kayak gitu. Ya. Kenapa ya orang kok mudah tersinggung, mudah mutungan, beda pendapat sedikit nggak mau ibadah. Banyak nggak yang seperti itu? Oh banyak banget saudara. Kalau saya nggak pusing saudara, saya datang ibadah itu saya sama Tuhan kok. Orang di sekitar saya mau menolak kayak mau apa, emang gua pikirin. Hidupmu akan menjadi tenang kalau engkau berpikir seperti yang saya pikirkan. Sekarang coba pikirkan, bagaimana jika posisi hati saudara sedang dalam keadaan cacat, tiba-tiba Yesua datang. Kira-kira saudara ikut rapture apa tidak? Gitu. Nggak akan saudara. Hati-hati. Karena rapture itu penentuannya adalah di hati kita. Ketika hati kita sedang berenergi negatif, mustahil saudara bisa rapture. Sekalipun engkau menjalankan pola ibadahmu lengkap, tapi kalau hatimu cacat, mustahil engkau terangkat. Jadi benahi hati kita, jadilah tenang, dan hidup saudara penuh dengan mujizat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati, haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami jalani dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke, kita dengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dalam doa semalaman yang diadakan pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 10 malam sampai dengan Senin 11 Maret 2024 pukul 4 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Dalam rangka memperingati perayaan Purim, Panitia Hari Raya akan mengadakan aksi sosial donor darah pada hari Minggu 17 Maret 2024 pukul 9 pagi di Kehilat. Perayaan Purim akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 6 pagi dengan tema Tahun Kemenangan. Ibadah sore tetap diadakan seperti biasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya itulah pengumumannya, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang, jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka.
Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shabbat Shalom. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.